Hujan di luar turun tanpa isyarat. Sama seperti air mata Kania seminggu terakhir ini. Rintiknya memukul jendela kamar Ibu Sarah. Satu-satunya tempat di rumah besar ini yang masih terasa hangat. Kania duduk di tepi ranjang yang spraynya masih terpasang rapi. Persis seperti saat terakhir kali ia menggantinya untuk sang mertua. Ia membelai permukaan kain katun itu. Dingin dan kosong. Aroma minyak kayu putih yang khas, yang selalu menempel di tubuh ibu, perlahan memudar, digantikan oleh bau lembab dari udara luar. Sudah 7 hari Ibu Sarah pergi. Rasanya baru kemarin pagi Kania membuatkan bubur sumsum kesukaannya. Lalu mereka duduk berdua di teras belakang, mengobrol tentang resep masakan dan kelakuan lucu kucing tetangga. Ibu Sarah bukan sekadar mertua baginya. Sejak ibu kandungnya meninggal bertahun-tahun lalu, Ibu Sarahlah yang mengisi kekosongan itu. Ia yang mengajari Kania cara membuat rendang yang benar. Ia yang memeluknya saat Kania merasa gagal, dan ia yang selalu berkata, "Kamu itu bukan menantu, Kania. Kamu itu anak perempuan ibu yang lahir dari rahim lain." Kania menarik napas panjang, mencoba menahan sesak di dadanya. Ia merindukan suara tawa ibu, nasihat-nasihatnya yang kadang terdengar kolot tapi selalu benar, juga tatapan matanya yang teduh. Rumah ini terasa begitu luas dan sunyi tanpanya. Setiap sudut mengingatkannya pada kenangan bersama. Di meja rias itu, ia sering membantu ibu menyisir rambutnya yang mulai memutih. Di lemari kayu jati itu, tersimpan koleksi kebaya ibu yang selalu Kania puji. Ia bangkit dan berjalan menuju jendela. Dari sana, ia bisa melihat taman bunga yang dirawat ibu dengan penuh cinta. Mawar-mawar merah muda sedang mekar, seolah tidak peduli pada duka yang menyelimuti pemiliknya. Ibu pasti akan senang melihatnya. Kania tersenyum getir. Ia berjanji dalam hati akan terus merawat taman itu, sama seperti ia merawat semua kenangan tentang ibu. Suara pintu kamar yang terbuka memecah lamunannya. Gilang, suaminya, berdiri di ambang pintu dengan ponsel menempel di telinga. Ia tidak menatap Kania. Matanya sibuk melihat entah kemana. Iya, besok semuanya beres. Pastikan saja semua siap, katanya dengan nada rendah dan tidak sabar. Lalu ia menutup teleponnya. "Mas," sapa Kania lembut. Gilang akhirnya menoleh. Ekspresinya datar. "Ngapain kamu di sini terus? Ibu sudah nggak ada." "Kania, jangan bikin dirimu tambah sedih." Kata-kata itu, meski mungkin dimaksudkan untuk menghibur, terasa seperti tusukan kecil di hati Kania. Gilang tidak pernah mengerti kedekatannya dengan Ibu Sarah. Bagi Gilang, ibunya adalah ibunya, dan Kania adalah istrinya. Tidak ada irisan di antara keduanya. "Aku cuma kangen ibu, Mas," jawab Kania pelan. Gilang mendesah, lalu berjalan mendekat. Ia tidak memeluk Kania, hanya berdiri di sampingnya, ikut memandang keluar jendela. "Aku juga kangen. Tapi hidup harus terus berjalan. Besok pengacara datang. Semua urusan warisan akan selesai. Setelah itu kita bisa benar-benar memulai lembaran baru." Lagi-lagi soal warisan. Sejak hari pemakaman, hanya itu yang Gilang bicarakan. Kapan Pak Haris, pengacara keluarga, akan datang? Apa saja yang akan ia dapatkan sebagai anak tunggal? Bagaimana ia akan mengelola perusahaan ayahnya yang kini akan menjadi miliknya sepenuhnya? Tidak sekalipun Gilang bicara tentang kenangannya bersama ibu, atau betapa ia merindukan masakan ibunya, atau lelucon-lelucon ibunya. Seolah-olah ibunya hanyalah sebuah jembatan menuju harta. "Mas tidak lelah?" Dari kemarin sibuk terus di telepon. Kania mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin mendengar tentang warisan lagi. Itu terasa tidak pantas, seolah mereka menari di atas kuburan ibu yang masih basah. "Ini juga demi masa depan kita, Kania. Aku harus memastikan semuanya lancar. Perusahaan itu akan jadi tanggung jawabku sepenuhnya. Aku harus bicara dengan banyak orang," jawab Gilang. Nadanya terdengar defensif. Kania hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia mencoba memaklumi. Mungkin ini cara Gilang mengatasi kesedihannya. Dengan menyibukkan diri pada hal-hal praktis, pada masa depan. Pria memang berbeda dengan wanita.
Ia terus mengulang kalimat itu di kepalanya, seperti sebuah mantra untuk menenangkan kegelisahannya sendiri. Tapi kegelisahan itu tidak hilang. Ia melihat Gilang sekarang, pria yang dinikahinya 5 tahun lalu. Pria yang dulu begitu hangat dan penuh perhatian, kini terasa jauh dan asing. Tatapannya sering kosong saat memandang Kania, tapi berbinar penuh semangat saat membicarakan uang atau bisnis. Kapan perubahan itu dimulai? Kania tidak yakin. Mungkin ia terlalu sibuk merawat Ibu Sarah yang sakit-sakitan setahun terakhir ini, hingga ia tidak menyadari retak yang mulai muncul dalam pernikahannya. Sudah, jangan di sini terus. Ayo ke bawah, makan malam, kata Gilang sambil berbalik badan, meninggalkan Kania sendirian lagi di kamar itu. Kania tidak langsung mengikutinya. Ia berjalan ke lemari pakaian ibu dan membukanya perlahan. Aroma kapur barus bercampur parfum melati yang lembut menyergap indranya. Ia menyentuh salah satu kebaya brokat berwarna biru langit. Ini kebaya yang ibu pakai saat acara pertunangan mereka. Saat itu, ibu menggenggam tangannya erat dan berbisik, "Jaga Gilang ya, nak. Dia anak yang baik, tapi kadang suka lupa daratan. Kamu yang harus jadi pengingatnya." Air mata Kania kembali menetes. "Aku sudah coba, Bu. Tapi sepertinya Gilang semakin jauh," bisiknya pada keheningan. Ia merasa gagal memenuhi janji itu. Malam itu, di meja makan yang terasa terlalu besar untuk mereka berdua, keheningan terasa memekakan. Gilang sibuk dengan ponselnya, jarinya terus menggulir layar. Sesekali ia tersenyum tipis melihat sesuatu di sana. Kania menatap nasi di piringnya yang seakan tidak berkurang. Ia memasak opor ayam, makanan kesukaan Gilang. Tapi suaminya itu hanya menyentuh makanannya sedikit, lalu kembali pada dunianya sendiri. "Mas, besok setelah urusan dengan Pak Haris selesai, kita ke makam ibu ya? Bawa bunga mawar kesukaannya," ucap Kania, mencoba memecah kesunyian. Gilang mengangkat wajahnya, tampak terganggu. "Lihat nanti saja. Mungkin aku akan sibuk. Banyak dokumen yang harus diurus setelah pembacaan wasiat." Hati Kania mencelos. Sibuk? Bahkan untuk ibunya sendiri? Ia menelan ludah. Rasa pahit memenuhi kerongkongannya. Ia ingin marah, ingin berteriak dan menanyakan di mana hati nurani Gilang. Tapi ia tidak punya tenaga. Kesedihannya sudah menyerap semua energinya. Ia hanya bisa menunduk dan mengaduk-aduk nasinya dengan lesu. Malam itu, Kania tidur di kamar tamu. Ia tidak sanggup tidur di samping Gilang yang terasa seperti orang asing. Ia memeluk foto Ibu Sarah yang ia ambil dari ruang keluarga. Dalam foto itu, ibu tersenyum lebar, matanya berbinar bahagia. Kania memejamkan mata, berharap saat ia bangun besok, semua ini hanyalah mimpi buruk. Berharap suaminya akan kembali menjadi Gilang yang dulu, dan duka ini akan terasa lebih ringan karena mereka menanggungnya bersama. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu harapan itu terlalu rapuh. Hari esok akan datang, dan ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesedihan yang menunggunya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Ibu Sarah, 2 hari sebelum beliau meninggal. Saat itu ibu sudah sangat lemah. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia memegang tangan Kania dan menatapnya lama. "Apapun yang terjadi nanti, kamu harus jadi wanita kuat, ya. Jangan biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Ibu sudah siapkan semuanya untukmu. Kamu pantas bahagia, Kania. Kamu anak ibu yang paling berharga." Waktu itu Kania hanya menganggapnya sebagai ucapan orang sakit yang sedang melantur. Ia hanya mengangguk dan menyuruh ibu istirahat. Tapi sekarang, kata-kata itu kembali terngiang dengan sangat jelas. "Ibu sudah siapkan semuanya untukmu." Apa maksudnya? Kania tidak tahu, dan ia terlalu takut untuk menebak-nebak. Ia hanya bisa memeluk foto itu lebih erat, mencari kekuatan dari senyuman seorang ibu yang telah tiada. Pagi menjelang dengan langit kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara rumah peninggalan Ibu Sarah. Kania sudah bangun sejak subuh, namun ia tidak bisa menemukan ketenangan dalam salatnya. Pikirannya terus melayang pada apa yang akan terjadi hari ini.
Pukul 10 pagi nanti, Pak Haris akan datang. Pukul 10 pagi nanti, tabir terakhir dari kehidupan Ibu Sarah akan dibuka. Rumah itu sudah ramai sejak pukul 8. Beberapa kerabat jauh yang tidak bisa hadir di acara tahlilan 7 hari kemarin kini datang. Ada Tante Dewi, adik dari almarhum Ayah Gilang, yang terkenal dengan mulutnya yang tajam dan matanya yang selalu menilai. Ada juga sepupu-sepupu Gilang yang datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu, lebih terlihat seperti penonton yang menantikan sebuah pertunjukan daripada keluarga yang berduka. Kania menyapa mereka satu persatu dengan senyum yang dipaksakan. Ia menyajikan teh dan kue-kue kecil di ruang tamu, bergerak seperti robot yang diprogram untuk menjadi tuan rumah yang baik. Setiap gerakannya terasa berat. Setiap senyumnya terasa palsu. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, di tengah orang-orang yang menatapnya dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang kasihan, ada yang curiga, ada juga yang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Tante Dewi adalah salah satunya. Kania, kamu pucat sekali. Apa kamu tidak merawat diri? Gilang itu sekarang butuh istri yang bisa mendukungnya, bukan yang ikut larut dalam kesedihan. Ujar Tante Dewi sambil mengambil sepotong lapis legit. Matanya meneliti penampilan Kania dari atas sampai bawah. Kania hanya tersenyum tipis. Saya masih berduka, Tante. Berduka itu wajar. Tapi jangan berlebihan. Kamu itu cuma menantu. Gilang itu anak kandungnya. Tapi dia terlihat lebih tegar. Kamu harus belajar dari suamimu. Tambahnya lagi, kata-katanya setajam silet. Kania memilih untuk tidak menjawab. Ia permisi ke dapur dengan alasan ingin mengambil air. Padahal ia hanya butuh waktu sejenak untuk bernapas. Ia bersandar di dinding dapur yang dingin, memejamkan mata. Cuma menantu. Kata itu menggema di telinganya. Selama ini, ia tidak pernah merasa seperti itu. Ibu Sarah selalu membuatnya merasa menjadi bagian terpenting dari keluarga ini. Tapi sekarang, tanpa ibu, posisinya seolah kembali ke titik awal. Ia hanyalah orang luar. Berbeda dengan kerabat lainnya, Gilang tampak bersemangat. Ia mengenakan kemeja batik terbaiknya, rambutnya disisir rapi, dan ia menyapa semua orang dengan senyum lebar yang terkesan angkuh. Ia berjalan hilir mudik di ruang keluarga, mengatur kursi, dan berbicara dengan suara keras di telepon, seolah ingin menunjukkan siapa yang kini menjadi kepala keluarga. Ia adalah pusat perhatian, sang putra mahkota yang akan segera menerima tahtanya. Kania memperhatikannya dari jauh. Tidak ada sedikit pun raut duka di wajah suaminya. Yang ada hanyalah antisipasi dan rasa tidak sabar. Gilang tampak seperti seorang pelari yang berada di garis start, menunggu pistol ditembakkan agar ia bisa segera berlari menuju garis finish yang penuh dengan hadiah. Pemandangan itu membuat perut Kania mulas. Pukul 9:30, Gilang menghampiri Kania yang sedang duduk di sofa sudut, berusaha tidak menarik perhatian. Duduk di depan, di sampingku. Perintahnya dengan suara rendah. Kamu istriku. Kita harus terlihat kompak di depan semua orang. Kompak. Kata itu terasa seperti lelucon. Kania hanya mengangguk dan mengikuti Gilang ke sofa utama yang terletak tepat di depan meja kopi besar, tempat di mana nanti Pak Haris akan duduk. Duduk di sana terasa seperti duduk di panggung. Semua mata tertuju padanya dan Gilang. Kania menundukkan kepalanya, memilin-milin ujung bajunya dengan gugup. Tepat pukul 10, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria paruh baya yang tampak berwibawa, membawa tas kerja dari kulit, turun dari mobil. Itu Pak Haris. Gilang langsung berdiri dan menyambutnya di pintu dengan sangat antusias, seolah menyambut tamu agung. Selamat pagi, Pak Haris. Terima kasih sudah datang. Mari, silakan masuk. Semua sudah menunggu, kata Gilang dengan suara yang dibuat-buat ramah. Pak Haris mengangguk sopan, wajahnya tetap tenang dan profesional. Ia menyalami beberapa anggota keluarga sebelum akhirnya duduk di kursi yang telah disiapkan. Seluruh ruangan mendadak senyap. Semua percakapan berhenti. Yang terdengar hanyalah detak jam dinding tua di sudut ruangan, yang terasa begitu lambat dan berat. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Sapa Pak Haris, suaranya tenang namun jelas.
Atas nama almarhumah Ibu Sarah, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Sesuai dengan amanat yang beliau titipkan kepada saya, hari ini saya akan membacakan surat wasiat terakhir beliau. Pak Haris membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang masih tersegel rapat. Ia meletakkannya di atas meja. Segel lilin berwarna merah dengan inisial S di atasnya tampak begitu kokoh, seolah menjaga rahasia besar di dalamnya. Kania merasakan jantungnya berdebar kencang. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Ia melirik Gilang di sebelahnya. Suaminya itu duduk tegak, dagunya terangkat, dengan senyum puas yang tipis terukir di bibirnya. Ia tampak sangat yakin, sangat siap. Sebelum saya mulai, lanjut Pak Haris, Ibu Sarah berpesan agar wasiat ini didengarkan dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Beliau ingin semua keputusannya dihormati tanpa perdebatan. Pak Haris menatap berkeliling, memastikan semua orang mendengarkan. Matanya sempat bertemu dengan mata Kania sejenak, dan Kania melihat ada sebersit simpati di sana, sebelum sang pengacara kembali memasang wajah profesionalnya. Baiklah, saya akan mulai. Dengan sangat hati-hati, Pak Haris membuka segel lilin itu. Suara kertas yang disobek terdengar begitu nyaring di ruangan yang hening. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalam amplop dan merapikannya di atas meja. Ia berdeham sekali, membersihkan tenggorokannya. Seluruh napas di ruangan itu seolah tertahan. Tante Dewi mencondongkan tubuhnya ke depan, tidak ingin ketinggalan satu kata pun. Sepupu-sepupu Gilang saling melirik dengan penuh antisipasi. Gilang sendiri menyandarkan punggungnya dengan santai, menyilangkan kakinya, seolah hasil dari semua ini sudah ia ketahui sejak lama. Hanya Kania yang duduk kaku seperti patung, menatap kosong pada amplop yang kini sudah terbuka. Entah kenapa, firasatnya semakin tidak enak. Ada hawa dingin yang merayap di punggungnya, sebuah pertanda bahwa badai besar akan segera datang. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga ia cukup kuat untuk menghadapinya. Pak Haris berdeham, jemarinya yang keriput memegang lembar pertama surat wasiat. Ruangan itu begitu senyap, seolah semua orang menahan napas secara bersamaan. Detak jam dinding tua terdengar seperti genderang yang lambat, menandai detik-detik terakhir dari sebuah kehidupan lama sebelum berganti dengan sesuatu yang baru dan tak terduga. Kania menatap kertas di tangan Pak Haris. Pandangannya kabur. Ia bisa merasakan tatapan Gilang di sebelahnya, penuh kemenangan dan rasa tidak sabar. Tepat saat Pak Haris membuka mulutnya untuk membaca kalimat pertama, sebuah suara nyaring memecah keheningan yang sakral itu. Ting-tong. Suara bel pintu. Semua orang tersentak. Beberapa kepala menoleh serentak ke arah pintu depan dengan kening berkerut. Siapa yang berani datang dan menginterupsi momen sepenting ini? Tante Dewi mendecakkan lidahnya dengan kesal, menggumamkan sesuatu tentang orang yang tidak tahu sopan santun. Pak Haris berhenti, mengangkat alisnya sedikit, menunggu. Ia meletakkan kembali kertas wasiat di atas meja. Gilang, alih-alih terlihat terganggu seperti yang lain, justru tersenyum. Sebuah senyum yang aneh, penuh rahasia dan kepuasan. Senyum itu membuat bulu kuduk Kania berdiri. Tunggu sebentar, kata Gilang sambil berdiri. Suaranya terdengar terlalu santai di tengah ketegangan itu. Sepertinya ada anggota keluarga baru yang harus ikut mendengarkan. Ini penting. Kania menatap suaminya dengan bingung. Anggota keluarga baru? Siapa? Semua kerabat dekat sudah ada di sini. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Firasat buruk yang sejak tadi mengganggunya kini semakin kuat, mencekiknya seperti sulur tanaman liar. Gilang berjalan santai menuju pintu depan. Setiap langkahnya terdengar mantap di lantai marmer yang dingin. Semua mata mengikutinya. Ia membuka pintu, dan dari ruang keluarga, Kania tidak bisa melihat siapa yang ada di luar. Ia hanya mendengar suara Gilang yang rendah dan lembut. Ayo, masuklah. Jangan takut. Suara itu, kelembutan dalam suara Gilang adalah sesuatu yang sudah lama tidak Kania dengar. Biasanya suara Gilang padanya selalu bernada perintah atau tidak sabar. Mendengar kelembutan itu ditujukan pada orang lain membuat sebilah pisau tak kasat mata menggores hatinya. Beberapa detik kemudian,
Gilang melangkah kembali ke ruang keluarga. Dan ia tidak sendirian. Di sampingnya, berjalan seorang wanita muda yang cantik. Rambutnya panjang bergelombang, dicat warna coklat terang. Ia mengenakan gaun berwarna krem yang memeluk tubuhnya dengan pas, menunjukkan lekuk pinggangnya yang ramping. Wajahnya dipoles riasan yang sempurna, bibirnya merah menyala. Ia tampak begitu kontras dengan suasana duka di ruangan itu. Seperti setitik warna cerah di atas kanvas hitam putih. Tapi bukan hanya wanita itu yang membuat seluruh ruangan membeku. Di dalam gendongan wanita itu, tertidur seorang bayi mungil yang terbungkus selimut biru muda. Dunia Kania seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia menatap wanita itu, lalu pada bayi di pelukannya, lalu pada tangan Gilang yang kini dengan posesif melingkar di pinggang wanita itu. Otaknya berusaha keras memproses apa yang matanya lihat. Namun ia tidak sanggup. Rasanya seperti melihat adegan dalam sebuah film murahan. Tapi ini nyata. Ini terjadi di hadapannya. Bisik-bisik langsung terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Tante Dewi menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Matanya membelalak kaget bercampur senang, seolah ia baru saja mendapatkan bahan gosip terpanas abad ini. Sepupu-sepupu Gilang saling menyikut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pak Haris, sang pengacara, hanya menatap pemandangan di depannya dengan wajah datar, seolah sudah terbiasa melihat drama keluarga macam ini. Gilang membawa wanita dan bayi itu ke tengah ruangan, berdiri tepat di depan meja tempat Pak Haris duduk. Ia seolah sedang memamerkan sebuah trofi kemenangan. Ia menikmati tatapan syok semua orang, menyerapnya seperti energi. Kania tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Matanya terkunci pada bayi mungil itu. Bayi itu menggeliat sedikit dalam tidurnya. Bibirnya yang kecil bergerak-gerak seolah sedang menyusu. Ia begitu kecil, begitu rapuh, begitu tidak berdosa. Dan entah kenapa, Kania bisa melihat sekilas fitur wajah Gilang pada wajah bayi itu. Hidungnya, bentuk alisnya. Kenyataan menghantamnya seperti gelombang pasang. Ini anak Gilang. Wanita ini adalah selingkuhan suaminya. Dan Gilang membawanya ke sini. Ke rumah ibunya. Di hari pembacaan wasiat. Di depan seluruh keluarga. Di depan dirinya. Rasa sakit yang tajam dan membutakan menjalari seluruh tubuh Kania. Ini lebih sakit daripada kehilangan Ibu Sarah. Ini adalah pengkhianatan di level yang paling brutal. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan semua orang. Harga dirinya diinjak-injak hingga tak bersisa. Udara di sekitarnya terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia ingin menangis, tapi air matanya seakan membeku. Wanita itu, yang berdiri di samping Gilang dengan angkuh, melirik ke arah Kania. Tatapannya tajam, penuh kemenangan dan cemooh. Ia seolah berkata, "Lihat, aku yang menang. Aku yang memberinya anak. Aku masa depannya." Senyum tipis yang menghina tersungging di bibirnya yang merah. "Semuanya, tenang," ucap Gilang akhirnya. Suaranya lantang dan penuh percaya diri, memecah keheningan yang menyesakkan. "Maaf atas keterlambatannya. Saya hanya ingin memastikan semua ahli waris hadir." Ia mengelus punggung wanita di sampingnya. "Perkenalkan, ini Fania. Dan ini," katanya sambil menunjuk bayi dalam gendongan Fania, "ini anak laki-laki saya. Penerus satu-satunya keluarga ini." Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Kania. Penerus satu-satunya. Gilang mengatakannya seolah-olah keberadaan Kania sebagai istrinya selama 5 tahun ini tidak ada artinya sama sekali. Seolah-olah mereka tidak pernah membangun mimpi bersama. Tidak pernah berjanji untuk saling setia. Semuanya terhapus begitu saja dengan kehadiran wanita dan bayi ini. Rasa mual naik ke kerongkongan Kania. Ia memalingkan wajahnya, tidak sanggup lagi melihat pemandangan di depannya. Ia menatap karpet Persia di bawah kakinya. Pola-polanya yang rumit kini tampak berputar-putar, membuatnya pusing. Ia bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri, berdebar begitu kencang di telinganya, menenggelamkan semua bisik-bisik di sekitarnya. Ia merasa tangan seseorang menyentuh bahunya dengan lembut.
Ia mendongak dan melihat salah seorang sepupu Gilang yang paling muda, Rina, menatapnya dengan penuh simpati. "Mbak Kania, Mbak nggak apa-apa," bisiknya pelan. Kania tidak bisa menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan. Sebuah gerakan kecil yang menyiratkan kehancuran besar di dalam dirinya. Ia merasa begitu kecil, begitu bodoh. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari semua ini? Tanda-tandanya pasti ada. Gilang yang sering pulang malam dengan alasan lembur. Gilang yang semakin dingin dan menjaga jarak. Gilang yang selalu sibuk dengan ponselnya. Ia mengabaikan semua itu, berpikir itu hanyalah masalah pekerjaan atau stres biasa. Ternyata, di belakangnya, suaminya telah membangun kehidupan lain. Membangun sebuah keluarga lain. Dan hari ini, Gilang membawa keluarga barunya itu untuk menghancurkan sisa-sisa hidup Kania. Di hadapan semua orang. Dengan sengaja. Dengan kejam. Ini bukan sekadar pengakuan. Ini adalah deklarasi perang. Dan Kania, ia bahkan tidak membawa senjata apapun untuk membela dirinya. Ia hanya membawa hati yang berduka dan cinta yang kini hancur berkeping-keping. Keheningan yang tercipta setelah pengumuman Gilang terasa berat dan pekat. Seolah bisa diiris dengan pisau. Semua orang masih terpaku, mencoba mencerna keberanian, atau lebih tepatnya, kekurang ajaran, yang baru saja mereka saksikan. Fania, sang wanita simpanan, tampak menikmati setiap detik dari drama yang ia bintangi. Ia menyandarkan kepalanya sedikit di bahu Gilang, memposisikan dirinya seolah ialah nyonya rumah yang sesungguhnya. Gilang, dengan dagu terangkat, memandang berkeliling ruangan, menantang siapapun untuk berkomentar. Topeng anak berbakti yang sedang berduka kini telah ia lepas sepenuhnya. Yang tersisa adalah wajah aslinya. Seorang pria yang arogan, egois, dan tanpa penyesalan. Akhirnya, Paman Gilang dari pihak ibu, Pak Danu, yang sejak tadi hanya diam dengan wajah mengeras, angkat bicara. Suaranya berat dan bergetar karena amarah yang tertahan. "Gilang, apa-apaan ini? Kamu sudah kehilangan akal sehat? Membawa perempuan ini ke sini, di saat kita semua masih berduka." Gilang tertawa kecil, sebuah tawa sumbang yang tidak pantas. "Justru karena kita sedang berduka, Paman, kita butuh kabar baik. Dan apa yang lebih baik dari kelahiran seorang penerus? Bukankah ibu selalu menginginkan seorang cucu laki-laki untuk melanjutkan nama keluarga?" Perkataan itu adalah sebuah kebohongan yang keji. Kania tahu betul. Ibu Sarah tidak pernah membedakan jenis kelamin. Beliau hanya ingin cucu yang sehat dari pernikahan yang sah. Mendengar Gilang memutarbalikkan keinginan ibunya untuk membenarkan perbuatannya membuat perut Kania terasa seperti diremas. "Jangan bawa-bawa nama Mbak Yusarah dalam perbuatan hinamu ini," bentak Tante Dewi, yang tampaknya rasa kagetnya kini telah berubah menjadi amarah. "Kamu sudah mencoreng arang di wajah keluarga. Dan kamu, Kania." Ia menoleh pada Kania, tatapannya tajam. "Bagaimana kamu bisa tidak tahu apa-apa? Jadi istri macam apa kamu ini?" Serangan itu datang dari arah yang tak terduga. Kania, yang sudah merasa hancur, kini harus menerima tuduhan. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia terlalu percaya pada suaminya? Bahwa ia terlalu naif? Semua itu hanya akan membuatnya terdengar lebih bodoh. Sebelum Kania bisa merespon, Gilang sudah memotong. "Jangan salahkan Kania. Ini bukan salahnya. Ini salahku," katanya. Terdengar seperti sebuah pengakuan tapi nadanya penuh kebanggaan. "Aku yang mencari kebahagiaan di luar karena aku tidak mendapatkannya di dalam. Kania tidak bisa memberiku keturunan. Sedangkan Fania, ia bisa." Setiap kata adalah belati yang ditancapkan tepat di jantung Kania. 5 tahun pernikahan mereka. Mereka memang belum dikaruniai anak. Mereka sudah mencoba berbagai cara, dan dokter berkata tidak ada yang salah dengan mereka berdua, hanya butuh waktu. Tapi Gilang tidak sabar. Ternyata, ia sudah mencari solusi lain di belakangnya. Gilang telah menjatuhkan vonis padanya, melabelinya sebagai wanita yang tidak sempurna, dan menggunakannya sebagai alasan untuk berkhianat.
Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Satu tetes, lalu dua, mengalir di pipinya tanpa suara. Ia tidak terisak, hanya menangis dalam diam. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk diungkapkan dengan suara. Ia merasa seperti cangkang kosong. Semua emosi dan tenaganya telah terkuras habis. Fania, melihat air mata Kania, tersenyum sinis. Ia berbisik sesuatu di telinga Gilang, yang kemudian membuat Gilang mengangguk. Dengar semuanya, kata Gilang lagi. Nadanya semakin tidak sabar. Aku tahu ini mengejutkan. Tapi inilah kenyataannya. Fania dan anak kami adalah masa depanku. Setelah urusan wasiat ini selesai, aku akan segera menceraikan Kania secara baik-baik. Aku akan memberinya pesangon yang layak. Tentu saja. Pesangon yang layak. Seolah-olah pengabdian dan kesetiaan Kania selama 5 tahun ini bisa dibayar dengan uang. Seolah-olah hatinya yang hancur bisa direkatkan kembali dengan beberapa lembar rupiah. Penghinaan itu terasa begitu nyata, begitu menusuk. Cukup, Gilang. Suara Pak Haris sang pengacara akhirnya terdengar, memotong omong kosong Gilang. Suaranya tetap tenang, namun ada ketegasan di dalamnya yang membuat Gilang terdiam. Ini adalah acara pembacaan wasiat almarhumah Ibu Sarah. Masalah pribadi Anda bisa diselesaikan nanti. Kita di sini untuk menghormati keinginan terakhir almarhumah. Gilang mendengus, tapi ia tampaknya menghormati otoritas sang pengacara. Baik, baik. Anda benar, Pak Haris. Ayo, kita lanjutkan saja. Semakin cepat selesai, semakin baik. Saya sudah tidak sabar untuk memulai hidup baru saya dengan keluarga kecil saya ini. Ia kemudian menoleh pada Fania. Sayang, kamu duduk saja dulu di sana, katanya sambil menunjuk sebuah kursi kosong di sudut ruangan. Biar aku yang selesaikan ini. Fania mengangguk patuh, lalu berjalan ke kursi yang ditunjuk dengan langkah yang dibuat seanggun mungkin, seolah sedang berjalan di atas panggung peragaan busana. Ia duduk, memangku bayinya, dan menatap lurus ke depan dengan ekspresi penuh kemenangan. Gilang kembali duduk di samping Kania. Kini ada jarak yang terasa begitu jauh di antara mereka. Kania bisa mencium aroma parfum wanita dari kemeja Gilang. Aroma yang sama dengan yang ia cium dari Fania. Aroma pengkhianatan. Ia beringsut sedikit, mencoba menjauh dari suaminya. Pak Haris, silakan dilanjutkan, kata Gilang dengan nada memerintah. Kania menatap kosong ke depan. Pikirannya melayang. Semua potongan teka-teki kini menyatu. Perjalanan bisnis Gilang yang semakin sering. Telepon-telepon rahasia di malam hari. Sikapnya yang semakin dingin dan mudah marah. Hadiah-hadiah mahal yang tiba-tiba ia berikan pada Kania. Yang sekarang Kania sadari adalah cara Gilang untuk menutupi rasa bersalahnya. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia teringat betapa setianya ia merawat Ibu Sarah saat sakit. Ia yang menyuapi, ia yang membersihkan. Ia yang tidak tidur semalaman saat kondisi ibu memburuk. Sementara Gilang, anaknya sendiri, hanya datang sesekali, mengeluh tentang betapa lelahnya ia bekerja, lalu pergi lagi. Dan selama itu, selama Kania mendedikasikan hidupnya untuk merawat ibunya, Gilang justru bersenang-senang dengan wanita lain, bahkan sampai memiliki anak. Amarah mulai menjalari hatinya yang beku. Sebuah amarah yang dingin dan kelam. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi amarah yang mengendap, menunggu saat yang tepat. Ia menatap punggung Gilang yang duduk tegak di sebelahnya. Pria itu, pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, kini terlihat seperti monster. Pak Haris mengambil kembali lembaran wasiat itu. Ia melirik sekilas ke arah Kania dengan tatapan yang sulit diartikan, sebelum akhirnya kembali fokus pada kertas di tangannya. Dengan ini, saya akan melanjutkan pembacaan surat wasiat terakhir dari almarhumah Ibu Sarah binti Kartawijaya. Ucap Pak Haris, suaranya kembali memenuhi ruangan yang kini terasa seperti medan perang yang baru saja mengalami gencatan senjata sementara. Gilang menyeringai. Ia menyandarkan punggungnya, siap menerima semua yang akan menjadi miliknya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kejutan yang sesungguhnya bukanlah kedatangan Fania dan bayinya. Kejutan yang sesungguhnya baru akan dimulai.
tersembunyi dalam lembaran-lembaran kertas yang dipegang oleh Pak Haris. Sebuah wasiat yang ditulis oleh seorang ibu yang ternyata melihat jauh lebih banyak daripada yang semua orang kira. Pak Haris mengangkat lembar pertama dari tumpukan kertas di hadapannya. Kacamatanya sedikit ia benahi. Lalu ia mulai membaca dengan suara yang stabil dan tanpa emosi, seolah ia hanyalah seorang utusan yang menyampaikan pesan dari dunia lain. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ia memulai. Aku, Sarah binti Kartawijaya, dalam keadaan sehat akal dan pikiran, tanpa paksaan dari pihak manapun, menuliskan surat wasiat ini sebagai kehendak terakhirku atas segala aset duniawi yang Tuhan titipkan kepadaku. Suara Pak Haris yang tenang dan hikmat terasa aneh di tengah ruangan yang baru saja diobrak-abrik oleh drama pengkhianatan. Kata-kata pembuka itu, yang begitu religius dan penuh kesadaran akan kefanaan, terasa seperti tamparan spiritual bagi Gilang. Kania, di sisi lain, merasakan sedikit kehangatan. Ia seperti bisa mendengar suara lembut Ibu Sarah sendiri yang mengucapkannya. Itu adalah suara ibunya, bukan suara Gilang yang penuh kebohongan. Hidup adalah sebuah perjalanan singkat. Lanjut Pak Haris membacakan tulisan sang almarhumah. Dan dalam perjalanan itu, kita akan diuji dengan berbagai cara. Ujian terbesar bukanlah kemiskinan atau penyakit, melainkan kekayaan dan kepercayaan. Karena pada keduanya, sifat asli manusia akan terlihat. Apakah ia akan menjadi hamba yang bersyukur, atau budak yang tamak? Aku telah melihat keduanya, dan aku telah membuat keputusanku berdasarkan apa yang aku lihat, bukan berdasarkan status atau hubungan darah semata. Gilang berdehem keras. Sebuah suara yang menandakan ketidaksabarannya. Pesan filosofis ini tidak menarik baginya. Ia ingin langsung ke intinya, ke daftar aset dan nama penerimanya. Namanya. Fania di sudut ruangan memutar bola matanya sedikit. Jelas merasa bosan. Pak Haris seolah tidak terpengaruh oleh gangguan itu. Ia melanjutkan ke halaman berikutnya. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah tulus menemaniku di sisa hidupku. Untuk itu, aku ingin memberikan beberapa tanda kenang-kenangan. Ruangan itu kembali tegang. Semua orang mencondongkan tubuhnya ke depan. Ini bagian yang mereka tunggu. Untuk asisten rumah tangga kami, Bei Inah, yang telah mengabdi pada keluarga ini selama lebih dari 20 tahun dengan penuh kesetiaan, aku wasiatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah dan sebidang tanah kecil di kampung halamannya agar ia bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Bei Inah, yang berdiri di dekat pintu dapur, tersentak kaget. Matanya yang tua langsung berkaca-kaca. Ia menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, membungkuk sedikit ke arah Pak Haris, seolah berterima kasih langsung pada arwah majikannya. Gilang hanya meliriknya sekilas dengan tatapan meremehkan. 100 juta itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang akan ia dapatkan. Untuk Bapak Udin, tukang kebun kita, yang merawat taman bungaku seolah itu adalah taman surga, aku wasiatkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk biaya sekolah anak-anaknya. Pak Udin yang menunggu di teras luar, dan diberitahu oleh Bei Inah, langsung mengucap syukur berkali-kali. Pak Haris terus membaca. 1 set perhiasan emas antik diwasiatkan untuk Rina, sepupu Gilang yang tadi menunjukkan simpati pada Kania, dengan pesan, untuk gadis baik hati yang selalu mengingatkan ibu pada masa muda ibu. Sepasang lukisan karya Affandi diwasiatkan kepada Pak Danu, paman Gilang, sebagai kenang-kenangan persahabatannya dengan almarhum suaminya. Beberapa kerabat lain juga mendapatkan bagian. Ada yang berupa barang, ada yang berupa sejumlah kecil uang. Setiap kali sebuah nama disebutkan, ada ekspresi berbeda di ruangan itu. Ada yang tersenyum senang, ada yang terlihat sedikit kecewa karena hanya mendapat bagian kecil. Tante Dewi mendapatkan sebuah guci Tiongkok antik, dan wajahnya langsung masam. Ia jelas mengharapkan sesuatu yang lebih bernilai. Fania di sudut ruangan sudah tampak gelisah. Ia berbisik pada Gilang, tapi Gilang hanya memberinya isyarat untuk diam dan sabar. Senyum di wajah Gilang masih belum pudar, tapi matanya menunjukkan ketidaksabaran yang luar biasa. Semua pembagian ini hanyalah hidangan pembuka baginya. Ia sedang menunggu hidangan utamanya. Kania mendengarkan semua itu dengan hati yang campur aduk. Ia ikut bahagia untuk Bei Inah dan Pak Udin.
Ia tersentuh saat nama Rina disebut. Setiap wasiat kecil itu menunjukkan betapa perhatian dan bijaksananya Ibu Sarah. Beliau tidak melupakan siapapun yang telah berbuat baik padanya, sekecil apapun itu. Beliau menilai orang dari ketulusan, bukan dari hubungan keluarga. Ini adalah Ibu Sarah yang ia kenal. Mendengar wasiat ini dibacakan, Kania merasa seolah ibu sedang memeluknya, mengingatkannya bahwa di dunia ini masih ada kebaikan dan keadilan. Kemudian, Pak Haris berhenti sejenak. Ia membalik ke halaman berikutnya. Selanjutnya, katanya, nadanya sedikit berubah menjadi lebih serius. Adalah mengenai aset-aset utama. Seluruh ruangan kembali hening. Inilah saatnya. Inilah puncak dari segalanya. Gilang menegakkan duduknya. Senyumnya kini melebar. Ia melirik ke arah Fania dan memberinya kedipan mata penuh keyakinan. Fania membalasnya dengan senyum penuh kemenangan. Mereka sudah begitu dekat. Seluruh aset utama yang kumiliki, baca Pak Haris, suaranya menggema di ruangan yang senyap, yang mencakup rumah yang kita tempati ini di Jalan Cendana nomor 12, seluruh kepemilikan saham mayoritas di PT Jaya Makmur Abadi, serta seluruh simpanan dalam bentuk deposito, reksadana, dan tabungan di semua bank atas namaku. Pak Haris berhenti sejenak untuk menarik napas. Jeda itu terasa seperti berlangsung selamanya. Gilang tampak seperti akan melompat dari kursinya karena tidak sabar. Kania menundukkan kepalanya. Ia sudah pasrah. Ia tahu semua itu akan jatuh ke tangan Gilang. Dan setelah itu, ia akan diusir dari rumah ini, dari kehidupan suaminya, hanya dengan berbekal pesangon yang layak dan hati yang hancur. Ia memejamkan mata, menyiapkan diri untuk pukulan terakhir yang akan meremukkan sisa-sia kekuatannya. Ia tidak mengharapkan apa-apa. Ia hanya ingin semua ini cepat berakhir. Ia ingin pergi dari rumah ini, dari semua orang ini, dan menangis sendirian di tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Ia sudah lelah. Sangat lelah. Tapi ia tidak tahu bahwa Ibu Sarah, bahkan dari dalam kuburnya, tidak akan membiarkan wanita yang ia sayangi itu pergi dengan tangan hampa dan kepala tertunduk. Ibu Sarah tidak sedang menyiapkan pukulan terakhir untuk Kania. Sebaliknya, ia telah menyiapkan sebuah benteng pertahanan yang paling kokoh, yang akan segera terungkap dalam beberapa detik ke depan. Jeda yang diambil Pak Haris terasa begitu menyiksa. Gilang bahkan sudah membuka mulutnya, siap mengucapkan terima kasih, seolah namanya sudah pasti akan disebut. Ia melirik Kania di sebelahnya dengan tatapan superior. Tatapan seorang pemenang pada pihak yang kalah. Detik itu, Kania merasa menjadi manusia paling malang di dunia. Kemudian, Pak Haris melanjutkan. Suaranya terdengar lebih jelas dan lebih tegas dari sebelumnya, seolah ia ingin memastikan setiap suku kata terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Dengan ini, aku wasiatkan sepenuhnya dan seluruhnya, tanpa terkecuali, kepada... Jantung Gilang berdebar kencang. Inilah namanya. Inilah pengesahan atas status barunya sebagai seorang miliarder. Menantuku tersayang, Kania Adelia binti Anwar. Waktu berhenti. Suara jam dinding tua yang sejak tadi berdetak seolah ikut terdiam. Napas semua orang tertahan di dada. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bersuara. Kalimat yang baru saja diucapkan Pak Haris menggantung di udara. Terasa begitu absurd dan tidak nyata. Kania, yang sejak tadi menunduk pasrah, mengangkat kepalanya perlahan. Matanya bertemu dengan mata Pak Haris. Ia melihat sang pengacara memberinya anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Apakah ia salah dengar? Telinganya pasti berdengung. Otaknya pasti sedang mempermainkannya, menciptakan sebuah hayalan indah untuk melindunginya dari kenyataan yang menyakitkan. Itu tidak mungkin. Ia menoleh ke samping, melihat Gilang. Senyum lebar yang tadi terpampang di wajah suaminya itu membeku, lalu perlahan luntur, seperti lukisan cat air yang disiram air. Matanya yang tadi berbinar penuh percaya diri kini membelalak, dipenuhi kebingungan dan syok total. Ia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia menatap Pak Haris, lalu menatap Kania, lalu kembali menatap Pak Haris, seolah mencari penegasan bahwa ini semua hanya lelucon. Fania di sudut ruangan sama membekunya.
Senyum kemenangannya berubah menjadi seringai aneh, campuran antara tidak percaya dan kepanikan yang mulai merayap. Tangannya yang memegang bayi menegang. Masa depan cerah yang baru beberapa menit lalu terbentang di hadapannya kini tiba-tiba tertutup kabut tebal. Ruangan yang tadinya riuh oleh bisikan kini sunyi senyap. Semua kerabat, termasuk Tante Dewi dan Paman Danu, menatap Kania dengan mulut sedikit terbuka. Mereka semua sama terkejutnya. Dari semua kemungkinan yang ada, ini adalah skenario yang tidak pernah terlintas di benak siapapun. Seorang menantu mendapatkan seluruh harta warisan, mengalahkan anak kandung satu-satunya. Apa? Akhirnya Gilang berhasil mengeluarkan suara, meski hanya berupa bisikan serak. Apa maksud Anda, Pak Haris? Pasti ada yang salah. Anda salah baca. Pak Haris menatap Gilang dengan tenang. Saya tidak salah baca, Pak Gilang. Kalimatnya tertulis dengan sangat jelas di sini. Ia mengangkat kertas itu sedikit. Saya ulangi. Aku wasiatkan sepenuhnya dan seluruhnya, tanpa terkecuali, kepada menantuku tersayang, Kania Adelia binti Anwar. Kata-kata itu, diucapkan untuk kedua kalinya, terasa lebih nyata. Lebih menghantam. Kania merasakan kepalanya pusing. Semua ini terlalu banyak untuk diproses. Di satu sisi, ia baru saja dihancurkan oleh pengkhianatan suaminya. Di sisi lain, ia baru saja diberi sebuah kekuatan yang luar biasa oleh ibu mertuanya. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Tidak mungkin, teriak Gilang. Akhirnya ia menemukan kembali suaranya. Ia berdiri dari kursinya, menunjuk-nunjuk Pak Haris dengan marah. Ibu saya tidak mungkin melakukan ini. Ini gila. Pasti ada yang tidak beres. Pasti perempuan ini. Ia menunjukkannya dengan tatapan penuh kebencian. Pasti dia sudah meracuni pikiran ibu saya selama ini. Tuduhan itu begitu kejam. Tapi Kania sudah tidak merasakan sakit lagi. Ia terlalu mati rasa. Ia hanya menatap Gilang, pria yang kini tampak seperti orang asing yang sedang mengamuk. Tenang, Pak Gilang, kata Pak Haris. Suaranya tetap datar. Surat wasiat ini belum selesai. Ada beberapa klausul dan syarat yang menyertainya. Mungkin setelah mendengarnya, Anda akan lebih mengerti alasan di balik keputusan almarhumah. Gilang sedikit terdiam, napasnya terengah-engah. Ada secercah harapan di matanya. Mungkin ini hanya sementara. Mungkin ada syarat yang harus dipenuhi Kania, dan jika gagal, semuanya akan kembali padanya. Pak Haris kembali menatap kertas di tangannya. Syarat dan ketentuan. Bacanya. 1. Seluruh aset yang diwasiatkan kepada Kania Adelia baru dapat dicairkan dan dialihkan kepemilikannya secara penuh setelah ia secara hukum resmi bercerai dengan suaminya, Gilang Permana. Jika pengumuman pertama tadi adalah sebuah bom, maka klausul ini adalah ledakan susulannya yang lebih dahsyat. Bercerai. Ibu Sarah tidak hanya memberikan hartanya pada Kania, ia juga memberikannya jalan keluar. 2. Lanjut Pak Haris, tidak memberi jeda bagi siapapun untuk bereaksi. Selama proses perceraian berlangsung, seluruh aset akan dibekukan dan diawasi oleh Dewan Wali yang saya tunjuk. Kania Adelia akan menerima tunjangan bulanan yang cukup untuk biaya hidup dan biaya hukum dari dana tersebut. Dan kemudian, datanglah kalimat yang menjelaskan semuanya. Kalimat yang menjadi kunci dari seluruh wasiat ini. Ketiga, dan ini adalah bagian terpenting yang menjadi dasar dari semua keputusan saya. Keputusan ini saya ambil dalam keadaan sadar sepenuhnya, karena saya tahu bahwa anak kandung saya satu-satunya, Gilang Permana, telah mengkhianati janji suci pernikahannya. Ia telah berselingkuh dan memiliki anak dari wanita lain. Sebuah perbuatan yang tidak hanya menyakiti istrinya yang setia, tetapi juga telah mencoreng nama baik keluarga dan mengecewakan saya sebagai ibunya. Hening. Sebuah keheningan yang absolut. Ibu Sarah tahu. Beliau tahu semuanya. Sejak kapan? Bagaimana caranya? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebat di benak semua orang. Tapi satu hal yang pasti, wasiat ini bukanlah sebuah keputusan impulsif. Ini adalah sebuah rencana yang telah disusun dengan matang oleh seorang wanita cerdas yang telah melihat kebusukan anaknya sendiri. Gilang terpaku di tempatnya. Wajahnya pucat seperti mayat.
Semua kesombongan dan keangkuhannya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kepanikan dan rasa takut yang nyata. Ia seperti seorang terdakwa yang baru saja mendengar jaksa penuntut membacakan semua bukti kejahatannya di depan pengadilan. Ia tidak bisa mengelak. Ibunya sendiri yang telah menjadi saksinya. Kania menatap kosong ke depan. Jadi, ini yang dimaksud ibu saat berkata, "Ibu sudah siapkan semuanya untukmu." Ini bukan sekadar harta. Ini adalah keadilan. Ini adalah pembalasan. Ini adalah cara Ibu Sarah melindunginya. Bahkan setelah beliau tiada. Air mata kembali mengalir di pipi Kania. Tapi kali ini bukan air mata kesakitan. Ini adalah air mata haru, terima kasih, dan kelegaan yang luar biasa. Di tengah kehancurannya, ia tidak sendirian. Ibu Sarah masih bersamanya. Keheningan yang mengikuti pembacaan klausul terakhir itu lebih menusuk daripada teriakan manapun. Setiap orang di ruangan itu kini mengerti. Ini bukan wasiat biasa. Ini adalah sebuah pengadilan anumerta, di mana Ibu Sarah bertindak sebagai hakim, jaksa, dan juri sekaligus. Dan vonisnya sudah dijatuhkan. Gilang berdiri mematung di tengah ruangan. Wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi merah padam karena amarah yang meluap. Matanya liar, mencari-cari kambing hitam. Napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Keheningan itu pecah oleh satu kata yang ia teriakkan dengan sekuat tenaga. Bohong. Teriakannya menggema, membuat beberapa kerabat tersentak kaget. Bayi dalam gendongan Fania pun terbangun dan mulai menangis, menambah kekacauan dalam adegan itu. Ini semua bohong. Rekayasa. Gilang menunjuk Pak Haris dengan jari gemetar. Anda pasti sudah berkomplot dengan perempuan ini. Kini jarinya beralih menunjuk Kania, yang masih duduk diam, menatap lurus ke depan. Dia pasti sudah membayar Anda. Berapa banyak dia memberimu untuk memalsukan surat wasiat ibuku? Hah? Pak Haris hanya menatapnya dengan tenang. Tidak terintimidasi sedikit pun oleh amukan Gilang. Pak Gilang, saya sarankan Anda menjaga ucapan Anda. Menuduh seorang pengacara memalsukan dokumen hukum adalah tuduhan yang sangat serius. Serius? Gilang tertawa histeris. Yang serius di sini adalah harta keluarga saya dirampok di depan mata saya sendiri. Ibu saya tidak mungkin menulis omong kosong itu. Dia menyayangi saya. Saya anak satu-satunya. Dia tidak mungkin lebih memilih seorang menantu daripada darah dagingnya sendiri. Ia berjalan mendekati Kania. Tatapannya penuh kebencian. Kania tidak bergeming. Meski dalam hatinya ia merasakan getaran takut. Ia bisa melihat kegilaan di mata suaminya. Apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku? Desisnya. Suaranya rendah dan berbahaya. Kamu merawatnya setiap hari. Kamu pasti sudah memberinya racun sedikit demi sedikit. Bukan hanya di makanannya, tapi juga di telinganya. Kamu menghasutnya untuk membenciku. Dasar ular. Cukup, Gilang. Paman Danu berdiri, mencoba menengahi. Jaga mulutmu. Jangan menuduh Kania yang tidak-tidak. Kita semua tahu betapa tulusnya dia merawat ibumu. Tulus. Cibir Gilang. Itu semua hanya akting. Dia sudah merencanakan ini semua sejak lama. Dia tahu ibu sakit-sakitan. Dia tahu ibu kaya raya. Dia sengaja berbaik-baik pada ibu agar bisa mendapatkan semua ini. Saat itulah Fania, yang sejak tadi hanya diam dengan wajah panik sambil mencoba menenangkan bayinya yang menangis, akhirnya ikut meledak. Ia tidak peduli lagi pada citra anggun yang sejak tadi ia bangun. Jadi benar semua hartanya diberikan pada perempuan mandul ini. Teriaknya pada Gilang, matanya menyala-nyala karena marah. Lalu bagaimana dengan kami? Gilang? Bagaimana dengan anakmu? Kamu bilang kita akan hidup enak setelah ini. Kamu bilang aku akan menjadi nyonya di rumah ini. Kamu bilang aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Pertanyaan-pertanyaan itu ia lontarkan seperti rentetan peluru. Gilang, yang sedang fokus memaki Kania, kini berbalik menghadap Fania dengan frustrasi. Diam kamu. Ini bukan urusanmu. Bentaknya. Bukan urusanku? Balas Fania. Suaranya meninggi. Aku sudah memberimu seorang anak. Gilang.
Aku meninggalkan semuanya untukmu karena janji-janjimu. Dan sekarang kamu bilang ini bukan urusanku? Lalu untuk apa aku di sini? Untuk dipermalukan seperti ini. Aku akan membereskannya. Sabar. Sabar? Aku sudah cukup sabar menunggumu menceraikan dia. Aku sudah cukup sabar hidup dalam ketidakpastian. Dan sekarang hasilnya apa? Nol besar. Kamu bahkan tidak mendapatkan apa-apa dari ibumu sendiri. Kamu pecundang. Kata, pecundang, itu seperti bensin yang disiramkan ke dalam api. Gilang maju selangkah, menatap Fania dengan murka. Jaga bicaramu. Fania, kamu bisa ada di sini juga karena aku. Pertengkaran mereka menjadi tontonan yang memalukan. Topeng pasangan bahagia yang mereka kenakan tadi kini robek tak bersisa, memperlihatkan dua manusia serakah yang saling menyalahkan saat rencana mereka gagal total. Kerabat yang lain hanya bisa menonton dengan mulut ternganga, sementara beberapa menggelengkan kepala melihat betapa rendahnya martabat keluarga mereka kini jatuh. Di tengah kekacauan itu, Kania merasakan sesuatu yang aneh. Rasa sakit di hatinya mulai memudar, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia melihat Gilang dan Fania yang sedang bertengkar hebat, dan ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada cemburu, tidak ada sedih, tidak ada marah. Yang ada hanya rasa kasihan. Betapa menyedihkan hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Fondasinya begitu rapuh. Hancur lebur hanya karena satu wasiat. Ia menyadari sesuatu yang penting. Cintanya pada Gilang sudah benar-benar mati. Mati di hari itu, di ruangan itu, dihabisi oleh pengkhianatan Gilang dan dipertegas oleh pertengkaran mereka yang menjijikan. Yang tersisa hanyalah kenangan tentang pria yang pernah ia cintai, yang kini telah menjadi orang asing yang menyedihkan. Gilang, setelah lelah berdebat dengan Fania, kembali mengalihkan amarahnya pada sistem. Ia menoleh lagi pada Pak Haris. Saya tidak terima. Saya akan menuntut wasiat ini di pengadilan. Saya akan membuktikan kalau wasiat ini palsu. Ia menggebrak meja kopi di depannya, membuat cangkir-cangkir teh bergetar. Ibu saya pasti tidak waras saat menulis ini. Dia sudah tua dan sakit-sakitan. Kesaksiannya tidak bisa diterima. Menuduh ibunya sendiri tidak waras adalah titik terendah dari semuanya. Paman Danu sampai maju dan mencengkeram kerah baju Gilang. Kamu sudah keterlaluan, Gilang. Demi harta kamu tega menghina ibumu sendiri yang sudah di dalam kubur? Di mana hatimu? Lepaskan saya, Paman. Paman tidak mengerti. Ini hak saya. Gilang meronta-ronta. Ruangan itu kini benar-benar kacau. Suara tangisan bayi, teriakan Fania, bentakan Gilang, dan suara kerabat lain yang mencoba melerai. Semuanya bercampur aduk menjadi sebuah simfoni yang memekakkan telinga. Kania hanya duduk diam, mengamati semuanya. Ia seperti penonton di baris terdepan sebuah pertunjukan tragedi. Tragedi seorang pria yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Ia melihat Fania yang kini menangis frustrasi, mungkin menyadari bahwa ia telah salah bertaruh. Ia melihat Gilang yang meronta-ronta seperti anak kecil yang mainannya direbut. Lalu, untuk pertama kalinya hari itu, Kania merasakan sebuah kekuatan baru merayap dalam dirinya. Kekuatan yang lahir dari kehancuran. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Wasiat Ibu Sarah bukan hanya memberinya harta, tapi juga memberinya pilihan dan kesempatan. Dan ia akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia akan bercerai. Ia akan membangun hidupnya kembali. Ia akan bahagia, seperti yang diinginkan Ibu Sarah. Di tengah ledakan amarah Gilang, Kania justru menemukan ketenangannya. Badai di luar dirinya membuat danau di dalam hatinya menjadi jernih. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dan ia tidak takut lagi. Setelah beberapa saat membiarkan amukan Gilang mencapai puncaknya, Pak Haris akhirnya mengangkat tangannya, sebuah gerakan sederhana yang entah kenapa memiliki otoritas yang mampu meredam kekacauan itu sedikit. Paman Danu melepaskan cengkeramannya pada kerah Gilang, meski tatapannya masih penuh amarah. Gilang sendiri terengah-engah, keringat membasahi pelipisnya. Matanya masih menyiratkan kebencian. Pak Gilang, ucap Pak Haris dengan suara yang tetap tenang dan terkendali,
seolah keributan tadi tidak pernah terjadi. Almarhumah Ibu Sarah adalah seorang wanita yang sangat teliti dan selalu berpikir jauh ke depan. Beliau sudah menduga bahwa akan ada penolakan dan tuduhan seperti yang baru saja Anda lontarkan. Perkataan itu membuat Gilang terdiam. Ia menatap Pak Haris dengan curiga. Apa maksud Anda? Maksud saya. Lanjut Pak Haris sambil membungkuk untuk meraih tas kerjanya yang tergeletak di lantai. Almarhumah sudah menyiapkan segalanya untuk memastikan keabsahan wasiat ini tidak dapat diganggu-gugat. Beliau tidak ingin ada keraguan sedikit pun mengenai alasan di balik keputusannya. Pak Haris membuka kembali tas kerjanya. Kali ini, ia tidak mengeluarkan amplop tipis, melainkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Ia meletakkannya di atas meja dengan suara yang mantap. Suara map itu seolah menjadi penanda dimulainya babak baru yang lebih menentukan. Anda menuduh surat wasiat ini palsu dan dibuat di bawah tekanan atau saat almarhumah tidak waras, kata Pak Haris sambil membuka map tersebut. Di dalam sini ada surat keterangan dari 3 dokter spesialis berbeda, seorang ahli saraf, seorang psikiater, dan dokter pribadinya, yang semuanya menyatakan bahwa hingga hari terakhirnya, Ibu Sarah berada dalam kondisi mental yang sepenuhnya sadar, jernih, dan cakap untuk membuat keputusan hukum. Surat-surat ini dibuat seminggu sebelum beliau wafat. Pak Haris mengeluarkan 3 lembar kertas berkop surat rumah sakit dan meletakkannya di atas meja. Gilang menatap kertas-kertas itu dengan tidak percaya. Ibunya telah merencanakan ini semua dengan begitu detail. Selanjutnya, Anda menuduh bahwa alasan perselingkuhan yang tertulis di sini adalah fitnah yang dihasut oleh Ibu Kania. Lanjut Pak Haris. Tatapannya kini beralih pada Gilang dengan sorot tajam. Mengenai hal itu, almarhumah juga telah meninggalkan bukti. Beliau tidak ingin keputusannya dianggap sebagai tindakan emosional tanpa dasar. Dari dalam map biru itu, Pak Haris mengeluarkan sebuah amplop coklat besar. Ia membukanya dan menebarkan isinya di atas meja kopi. Foto-foto. Puluhan lembar foto. Foto Gilang dan Fania sedang makan malam romantis di sebuah restoran mahal. Foto mereka sedang bergandengan tangan keluar dari sebuah lobi hotel. Foto mereka sedang berbelanja perlengkapan bayi bersama. Bahkan ada foto Gilang yang sedang menggendong sang bayi di rumah sakit, beberapa saat setelah Fania melahirkan, dengan tanggal yang tercetak jelas di sudut foto. Semua foto itu dicetak dengan kualitas tinggi, jelas, dan tidak terbantahkan. Ruangan itu kembali senyap. Kali ini bukan karena syok, tapi karena kengerian. Semua kerabat menatap foto-foto itu, lalu menatap Gilang dengan ekspresi jijik. Tante Dewi bahkan sampai menggelengkan kepalanya berkali-kali, seolah tidak percaya dengan tingkat kebejatan keponakannya itu. Wajah Gilang menjadi seputih kertas. Ia menatap tumpukan foto itu, bukti visual dari semua kebohongannya, yang kini tersebar untuk dilihat semua orang. Ia seperti pencuri yang tertangkap basah dengan barang curian di tangannya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Fania, dari sudut ruangan, melihat foto-foto itu dan wajahnya ikut pucat. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Dunianya yang ia bangun di atas janji-janji Gilang kini benar-benar runtuh menjadi puing. Ini. Gilang tergagap, mencari-cari alasan. Ini pelanggaran privasi. Ibu tidak berhak melakukan ini. Almarhumah berhak melakukan apapun untuk melindungi aset dan martabat keluarganya. Jawab Pak Haris dingin. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan, Pak Gilang. Ini tentang kebohongan dan pengkhianatan yang Anda lakukan terhadap istri Anda dan ibu Anda sendiri. Semua ini dikumpulkan oleh seorang penyelidik swasta yang disewa oleh almarhumah 6 bulan yang lalu. 6 bulan. Jadi ibunya sudah tahu selama itu. Dan selama 6 bulan itu, ibunya tetap diam, tetap bersikap normal, sambil merencanakan semuanya di belakang layar. Gilang merasa seperti orang bodoh yang masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan dengan sangat rapi. Tapi kejutan dari Ibu Sarah belum berakhir. Dan jika semua ini masih belum cukup, kata Pak Haris sambil kembali merogoh ke dalam map biru itu, ada satu bukti terakhir. Bukti yang paling personal. Ia mengeluarkan sebuah alat perekam suara digital kecil dan meletakkannya di tengah meja. Ia menekan tombol play. Seketika,
Ruangan itu terisi oleh dua suara yang sangat familiar. Suara Ibu Sarah dan suara Gilang. Suara Ibu Sarah terdengar lemah, tapi tegas. Ibu tahu tentang perempuan itu. Gilang, ibu kecewa sama kamu. Lalu terdengar suara Gilang. Nadanya terdengar ringan dan meremehkan. Ah, ibu, itu bukan apa-apa. Hanya hiburan saja. Ibu tahu sendiri Kania tidak bisa kasih saya anak. Laki-laki butuh refreshing, Bu. Yang penting saya masih pulang ke rumah kan? Seluruh ruangan menahan napas. Mendengar pengakuan dari mulut Gilang sendiri, dengan nada yang begitu enteng, begitu tanpa rasa bersalah, adalah puncak dari segalanya. Kania memejamkan matanya. Jadi begitu ia dianggap oleh suaminya. Hanya sebuah rumah untuk pulang. Sementara hiburannya ada di luar. Rekaman itu berlanjut dengan suara Ibu Sarah yang bergetar karena sedih dan marah. Itu bukan hiburan, Gilang. Itu dosa. Kamu sudah menyakiti istrimu. Kamu sudah merusak nama baik keluarga. Lalu suara Gilang lagi. Kali ini sedikit kesal. Sudahlah, Bu. Ibu tidak usah ikut campur. Ini urusan rumah tangga saya. Yang penting saya tetap anak ibu. Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran. Rekaman berhenti. Pak Haris menekan tombol. Stop. Suara Gilang yang terakhir, yang menyuruh ibunya untuk tidak ikut campur, menggema di keheningan yang mematikan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Semua bukti sudah tersaji. Semua kebohongan sudah terungkap. Gilang telah menghakimi dirinya sendiri dengan kata-katanya. Gilang ambruk di kursinya. Seluruh kekuatan seolah tersedot dari tubuhnya. Ia tidak lagi berteriak. Ia tidak lagi marah. Ia hanya duduk di sana. Kosong, kalah telak. Dikalahkan oleh ibunya sendiri dari balik kubur. Ia menatap Kania. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mata istrinya itu. Bukan lagi cinta. Bukan lagi sakit hati. Hanya ada tatapan dingin dan jauh. Ia sadar, ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga istri, kehormatan, dan cinta dari satu-satunya orang yang tulus menyayanginya, ibunya. Ruangan itu terasa hampa, seolah semua emosi telah terkuras habis dan yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan dingin. Rekaman suara Gilang yang meremehkan ibunya masih terngiang di benak semua orang, menjadi vonis akhir yang tidak bisa diganggu-gugat. Gilang terduduk lemas di kursinya. Bahunya merosot. Semua energi dan amarahnya telah lenyap. Digantikan oleh kekalahan yang mutlak. Ia menatap kosong ketumpukan foto di atas meja. Bukti-bukti perselingkuhannya yang kini menjadi monumen kehancurannya sendiri. Ia bukan lagi sang putra mahkota yang angkuh. Ia hanyalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya dalam satu pagi. Fania di sudut ruangan menangis tanpa suara. Bayinya, mungkin merasakan keputusasaan ibunya, ikut merengek pelan. Mimpi-mimpinya untuk menjadi nyonya kaya raya telah menguap seperti embun di pagi hari. Pria yang ia andalkan ternyata hanyalah sebuah cangkang kosong yang ditopang oleh warisan ibunya. Dan kini, warisan itu telah berpindah tangan. Seluruh mata di ruangan itu kini tertuju pada satu orang, Kania. Ia yang sejak tadi hanya diam, menjadi korban yang paling menyakitkan. Kini memegang semua kartu. Kekuasaan di ruangan itu telah bergeser sepenuhnya. Ia bukan lagi istri yang teraniaya atau menantu yang dipandang sebelah mata. Ia adalah pemilik sah dari semua yang mereka perebutkan. Rumah ini, perusahaan itu, semua uang itu, kini adalah miliknya. Perlahan, Gilang mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan sembab menatap Kania. Tidak ada lagi kebencian di sana. Yang ada hanyalah keputusasaan yang dalam. Ia bangkit dari kursinya, berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, dan berhenti tepat di depan Kania. Lalu, ia melakukan hal yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia berlutut di depan istrinya, di depan seluruh keluarganya. Kania, bisiknya, suaranya serak dan pecah. Maafkan aku. Ia mencoba meraih tangan Kania. Tapi Kania menarik tangannya secara refleks. Aku salah.
Aku tahu aku sudah keterlaluan. Lanjutnya, air mata kini mengalir di pipinya. Aku hilaf. Kania. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh keserakahan dan ego. Tapi di dalam hatiku, aku masih mencintaimu. Kamu istriku. Semua orang menahan napas, menyaksikan pemandangan yang surreal itu. Tante Dewi bahkan sampai menutup mulutnya. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Beri aku satu kesempatan lagi. Mohon Gilang. Aku akan tinggalkan dia, katanya sambil melirik sekilas ke arah Fania dengan tatapan dingin. Aku akan tinggalkan mereka. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kania. Kita berdua. Seperti dulu. Aku janji akan jadi suami yang baik untukmu. Aku akan berubah. Demi Tuhan. Aku akan berubah. Rayuannya terdengar begitu menyedihkan. Ia menawarkan untuk meninggalkan Fania dan anaknya semudah ia meninggalkan Kania beberapa saat yang lalu. Kesetiaannya ternyata begitu murah. Bisa diperjualbelikan tergantung pada siapa yang memegang uang. Fania, mendengar ucapan Gilang, tersentak. Ia menatap Gilang dengan mata membelalak. Penuh rasa tidak percaya dan sakit hati. Pria yang ia bela, yang ia berikan segalanya, kini membuangnya begitu saja seperti sampah di depan semua orang. Tangisnya yang tadinya diam kini pecah menjadi isakan yang pilu. Kania menatap wajah suaminya yang bersujud di kakinya. Ia melihat air matanya. Ia mendengar permohonannya. 5 tahun yang lalu, pemandangan ini mungkin akan meluluhkan hatinya. Tapi sekarang, ia tidak merasakan apa-apa selain rasa lelah. Ia memutar kembali semua kenangan mereka. Saat-saat bahagia di awal pernikahan mereka, tawa mereka, mimpi-mimpi mereka. Lalu ia memutar kenangan beberapa tahun terakhir. Sikap Gilang yang dingin, kebohongan-kebohongannya, dan puncaknya adalah hari ini. Saat Gilang dengan bangga membawa selingkuhannya, saat ia menghinanya di depan semua orang, saat ia menuduhnya tidak bisa memberinya keturunan. Dan sekarang, pria ini berlutut di hadapannya, memohon kesempatan kedua, bukan karena cinta, tapi karena ia telah kehilangan akses menuju kekayaan. Permintaan maafnya terasa hampa, palsu seperti senyum kemenangannya tadi. Ibu Sarah telah memberinya pilihan. Dan sekarang, Kania tahu pilihan apa yang harus ia ambil. Dengan sangat perlahan, ia berdiri. Gilang mendongak menatapnya. Matanya penuh harap. Kania menarik napas panjang, mengumpulkan semua sisa kekuatannya. Saat ia berbicara, suaranya terdengar tenang, jelas, dan tanpa getaran sedikit pun. Berdirilah, Mas, katanya. Nadanya bukan perintah, bukan pula permohonan. Hanya sebuah pernyataan yang dingin. Gilang, sedikit bingung dengan reaksi Kania, perlahan bangkit berdiri. Aku sudah mendengar permintaan maafmu, lanjut Kania. Matanya menatap lurus ke mata Gilang. Dan aku sudah memaafkanmu. Secercah harapan kembali menyala di wajah Gilang. Benarkah, Kania? Aku memaafkanmu, potong Kania. Bukan agar kita bisa kembali bersama, tapi agar aku bisa melepaskan semua rasa sakit ini dan melanjutkan hidupku dengan tenang. Aku memaafkanmu untuk diriku sendiri, bukan untukmu. Harapan di wajah Gilang seketika padam. Kepercayaan itu seperti kaca, Mas, kata Kania lagi. Suaranya masih tetap tenang. Sekali pecah, kau bisa mencoba menyatukannya kembali. Tapi retaknya akan selalu ada. Dan kau tidak hanya memecahkannya. Kau menghancurkannya hingga menjadi debu. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki di antara kita. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Fania yang masih terisak di kursinya. Ia menatap wanita itu. Lalu pada bayi mungil di pelukannya. Tidak ada kebencian di mata Kania. Yang ada hanya rasa kasihan pada sesama perempuan yang menjadi korban janji palsu seorang lelaki. Kemudian, ia kembali menatap Gilang. Inilah saatnya. Sekarang, katanya, suaranya kini mengandung ketegasan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku mau Mas Gilang, dan juga wanita itu, untuk pergi dari rumah ini. Gilang tersentak. Kania, ini juga rumahku. Bukan lagi, jawab Kania cepat.
Surat wasiat itu sangat jelas. Pak Haris, ia menoleh pada sang pengacara. Anda saksinya. Rumah ini sekarang adalah rumah saya. Kata-kata, rumah saya, diucapkan dengan penekanan yang kuat. Kata-kata itu menjadi penanda kedaulatannya. Gilang terdiam, tidak bisa membantah. Ia menatap berkeliling, ke dinding-dinding yang familiar, ke perabotan yang ia kenal seumur hidupnya. Dan ia sadar, ia kini hanyalah seorang tamu yang tidak diundang. Pergilah, ulang Kania. Ambil barang-barang seperlunya. Sisanya nanti bisa diurus. Aku memberimu waktu 1 jam. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Drama hari itu telah mencapai babak akhirnya. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, Gilang berjalan menuju kamarnya. Fania, dengan wajah basah oleh air mata dan maskara yang luntur, bangkit berdiri dan mengikutinya dalam diam. Semua mata di ruangan itu mengawasi mereka pergi dalam kehinaan. Kania tetap berdiri di tengah ruangan, punggungnya tegak. Ia tidak goyah. Di tengah reruntuhan pernikahannya, ia justru menemukan fondasi baru yang lebih kuat, dirinya sendiri. Ia telah mengambil pilihan yang diberikan Ibu Sarah kepadanya. Pilihan untuk menjadi wanita yang kuat, yang tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya lagi. 6 bulan berlalu sejak hari yang mengguncang itu. Musim hujan telah berganti dengan musim kemarau yang hangat. Di taman belakang rumah peninggalan Ibu Sarah, bunga-bunga mawar merah muda yang dulu dirawat sang mertua kini sedang mekar dengan indahnya, seolah ikut merayakan kehidupan baru yang bersemi di tempat itu. Kania duduk di kursi rotan di teras belakang. Secangkir teh melati hangat menemaninya. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita rapuh yang menangis dalam diam. Rambutnya kini dipotong sebahu, memberinya kesan lebih segar dan modern. Ia mengenakan blus kerja sederhana namun elegan. Sorot matanya yang dulu selalu sendu kini tampak jernih, tajam, dan penuh percaya diri. Proses perceraiannya dengan Gilang sudah selesai 2 bulan yang lalu. Berjalan lebih cepat dari yang ia duga. Karena Gilang tidak melakukan perlawanan sama sekali. Semua bukti yang ada terlalu kuat untuk dibantah. Kini, ia adalah seorang wanita lajang, mandiri, dan pemimpin baru dari PT Jaya Makmur Abadi. Awalnya, banyak yang meragukan kemampuannya. Dewan direksi yang didominasi pria-pria tua memandangnya sebelah mata. Mereka menganggapnya hanya seorang janda muda beruntung yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Tapi Kania membuktikan mereka semua salah. Ia belajar dengan cepat. Setiap malam, ia menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari laporan keuangan, strategi pasar, dan seluk-beluk perusahaan. Pak Haris, yang kini menjadi penasihat hukumnya, banyak membantunya. Tapi yang paling penting, ia memimpin dengan hati. Ia menerapkan nilai-nilai yang selalu ia pelajari dari Ibu Sarah. Kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap karyawan. Ia menaikkan gaji karyawan tingkat bawah, memperbaiki fasilitas pabrik, dan membuat program beasiswa untuk anak-anak mereka. Perlahan tapi pasti, ia mendapatkan rasa hormat dan loyalitas dari seluruh perusahaan. PT Jaya Makmur Abadi, di bawah kepemimpinannya, justru semakin berkembang. Sesekali, ia masih mendengar kabar tentang Gilang. Rina, sepupunya, kadang bercerita. Gilang mencoba memulai bisnis kecil-kecilan dengan sisa uang yang ditinggalkan ibunya. Sebuah amplop yang ternyata berisi uang sebesar 500 juta rupiah. Sebagai bekal untuk belajar menjadi pria yang bertanggung jawab, begitu bunyi pesannya. Tapi sifat arogan dan gengsinya yang tinggi membuatnya sulit berhasil. Ia merasa terlalu hebat untuk memulai dari nol. Sedangkan Fania, kabarnya sudah lama meninggalkannya. Tak lama setelah mereka diusir dari rumah, hubungan mereka yang tanpa dasar cinta dan harta itu akhirnya kandas. Ia kembali ke kampung halamannya bersama anaknya, meninggalkan Gilang sendirian untuk menghadapi akibat dari perbuatannya. Kania tidak merasakan kebencian saat mendengar itu. Ia hanya berharap anak yang tidak berdosa itu bisa tumbuh dengan baik. Ponselnya berdering, membuyarkan lamunannya. Nama, Bei Inah, tertera di layar. Halo, Bei, ada apa? Sapa Kania ramah. Anu, Non Kania.
Ini ada tamu, katanya mau bertemu Non. Jawab Bei Inah dari seberang. Siapa? Bei. Pak Gilang, Non. Jantung Kania berhenti berdetak sejenak. Untuk apa lagi pria itu datang? Bilang saja saya sedang sibuk, Bei. Jawab Kania. Suaranya tetap tenang. Ia tidak punya alasan lagi untuk bertemu dengan masa lalunya. Sudah, Non. Tapi bapaknya memaksa. Katanya hanya sebentar. Mau titip surat. Kania terdiam sejenak. Baiklah. Suruh dia tunggu di pos satpam saja. Bei. Nanti saya minta Pak Udin untuk mengambil suratnya. Jangan biarkan dia masuk ke dalam. Baik, Non. Setelah menutup telepon, Kania menghela napas panjang. Ia tidak ingin membaca surat apapun dari Gilang. Tapi ia juga tahu, ia harus menyelesaikan ini semua sampai tuntas agar bisa benar-benar melangkah maju. Beberapa menit kemudian, Pak Udin datang tergopoh-gopoh membawakan sebuah amplop putih. Kania menerimanya, mengucapkan terima kasih, lalu menatap amplop itu lama. Dengan sedikit ragu, ia membukanya. Isinya hanya selembar kertas, ditulis dengan tulisan tangan Gilang yang sedikit kacau. Kania. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ingin bilang, aku sudah menerima semuanya. Semua ini memang salahku. Ibu benar, dan kamu benar. Aku menulis ini bukan untuk meminta kesempatan lagi. Aku tahu itu mustahil. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilanganmu dan ibu. Aku harap kamu bahagia. Kamu pantas mendapatkannya. Gilang. Kania membaca surat itu 2 kali. Tidak ada lagi kebohongan atau manipulasi di dalamnya. Yang ada hanyalah penyesalan tulus dari seorang pria yang telah hancur. Kania melipat kembali surat itu dan meletakkannya di meja. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah. Tidak ada simpati. Hanya sebuah rasa lega karena bab itu dalam hidupnya kini telah benar-benar tertutup. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke tengah taman. Ia menyentuh kelopak bunga mawar yang mekar sempurna. Ia teringat lagi pada Ibu Sarah. Terima kasih, Bu. Bisiknya pada angin. Terima kasih bukan untuk semua ini. Ia memandang sekelilingnya, pada rumah besar dan kemewahan yang kini ia miliki. Tapi terima kasih karena sudah memberiku kekuatan. Terima kasih karena sudah percaya padaku. Aku tidak akan mengecewakan ibu. Ia menatap langit biru yang cerah. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Akan ada banyak tantangan di depan. Tapi ia tidak takut. Ia telah melalui badai terburuk dalam hidupnya dan berhasil keluar sebagai pemenang. Kini, ia siap menulis lembaran barunya sendiri. Sebuah cerita tentang seorang wanita bernama Kania, yang menemukan kekuatannya di tengah reruntuhan, dan membangun kembali hidupnya dengan cinta, martabat, dan warisan kebijaksanaan dari seorang ibu yang sangat menyayanginya.